Di pelabuhan Batavia yang ramai, Direktur Jenderal Jan-Pieter Soencun dan Laksamana Cornelis Speelman bersekongkol untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, menggunakan kebijakan pengiriman hongi untuk mempertahankan monopoli VOC. Dermaga Batavia yang sibuk, tempat kapal-kapal memuat rempah-rempah, dan para pedagang berdesakan untuk mendapatkan tawaran terbaik. Perkenalkan, Kapten Hendrik, seorang panglima armada VOC yang setia dan berpengalaman. Dikenal karena kecerdasan strategis dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ketegangan meningkat saat bisik-bisik pemberontakan dan penyelundupan mengancam kendali VOC atas perdagangan rempah-rempah. Kapten Hendrik, Anda harus memastikan cengkeraman kita pada pulau rempah-rempah tetap utuh. Hancurkan semua perbedaan pendapat. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Direktur Jenderal. Armada Kora-Kora akan berlayar saat fajar. Para awak kapal menyiapkan perahu Kora-Kora, memuatnya dengan perbekalan, senjata, dan rempah-rempah berharga. Udara dipenuhi dengan antisipasi dan aroma cengkeh. Armada kapal mulai berlayar, layarnya berkibar-kibar tertiup angin tropis. Armada itu meluncur di perairan biru di bawah langit yang bertabur bintang. Kapten Hendrik berdiri di pucuk pimpinan, waspada dan penuh tekad. Sebuah kapal bajak laut muncul di cakrawala. Kapten Hendrik memerintahkan krunya untuk bersiap berperang. Armada Kora-Kora terlibat dalam pertempuran sengit dengan para perompak. Meriam sedang beradu, dan laut bergolak karena intensitas konflik. Para perompak dikalahkan. Para awak Kora-Kora merayakan kemenangan mereka. Kapten Hendrik merenungkan biaya penaklukan mereka, mengetahui perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Armada tiba di pulau penghasil rempah-rempah seram. Penduduk setempat mengamati dengan waspada saat pasukan VOC turun. Kapten Hendrik dan anak buahnya memeriksa perkebunan rempah-rempah, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perdagangan VOC. Kami hanya ingin hidup damai dan berdagang rempah-rempah kami. Kalau begitu, berdaganglah hanya dengan kami, maka perdamaian akan menjadi milikmu. Kora-Kora berpatroli di perairan, waspada terhadap penyelundup yang menentang monopoli VOC. Sebuah perahu kecil mencoba menghindari patroli. Kapten Hendrik memerintahkan agar perahu itu dicegat. Para penyelundup yang tertangkap dibawa ke hadapan Kapten Hendrik. Ketegangan memenuhi udara saat ia mempertanyakan motif mereka. Para penyelundup mengungkap rencana yang lebih besar untuk menggulingkan kendali VOC. Kapten Hendrik menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Kita harus kembali ke Batavia dan memberitahu Direktur Jenderal. Pemberontakan itu lebih besar dari yang kita takutkan. Para Kora-Kora bergegas kembali ke Batavia,
Urgensi misi mendorong mereka maju terus. Sekembalinya mereka, Kapten Hendrik melaporkan ancaman tersebut kepada Direktur Jenderal Jan-Pieter Zoon-kun. Kita harus menghancurkan pemberontakan ini sebelum menyebar. Anda akan memimpin pasukan kita, Kapten Hendrik. Pasukan VOC bersiap untuk operasi militer yang menentukan melawan para pemberontak. Ketegangan terlihat jelas. Kapten Hendrik dan para perwiranya merencanakan pendekatan mereka, bertekad untuk memadamkan pemberontakan. Armada berlayar sekali lagi, kali ini dengan armada yang lebih besar dan misi yang lebih mendesak. Armada tersebut terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan pemberontak. Nasib perdagangan rempah-rempah berada di ujung tanduk. Pedang beradu, udara dipenuhi suara pertempuran. Kapten Hendrik menemukan bahwa salah satu perwira kepercayaannya adalah pengkhianat yang diam-diam membantu para pemberontak. Pengkhianatan sang pengkhianat panasnya pertempuran, menambah lapisan ketegangan baru. Kapten Hendrik menghadapi pengkhianat itu, pertarungan menegangkan antara mantan sekutu. Kau telah mengkhianati kita semua. Mengapa? Untuk kebebasan dari tirani, untuk masa depan tanpa penindasan. Kapten Hendrik mengalahkan pengkhianat itu, tetapi pertempuran terus berkecamuk di sekitar mereka. Pasukan VOC muncul sebagai pemenang, pemberontakan berhasil ditumpas. Kora-kora telah mengamankan kekuasaan mereka. Para kru merawat yang terluka dan berduka atas yang gugur. Kemenangan itu sangat berharga. Armada kembali ke Batavia, disambut sebagai pahlawan. Kekuasaan VOC ditegaskan kembali. Kapten Hendrik bertemu dengan para pemberontak yang masih hidup, mencari jalan menuju perdamaian dan persatuan. Bersama-sama kita menjadi lebih kuat. Mari kita membangun masa depan yang sejahtera bagi semua. Mungkin ada jalan ke depan, cara untuk menyembuhkan. VOC berusaha melaksanakan reformasi untuk memastikan perdagangan yang lebih adil dan hubungan yang lebih baik dengan penduduk lokal. Kapten Hendrik merenungkan perjalanan, pertempuran yang terjadi, dan perdamaian yang dicapai. Pelayaran Hongi menjadi legendaris, bukti ketangguhan dan ambisi VOC. Disclaimer. Narasi cerita dalam video ini memakai teknik bercerita fiksi sejarah yang memadukan fakta sejarah dengan elemen kreatif. Teknik yang dipakai adalah memadukan fakta dengan fiksi, menjalin karakter dan plot fiksi ke dalam peristiwa sejarah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan penceritaan yang kreatif sambil tetap menjaga koneksi dengan sejarah nyata. Dengan demikian latar dan tokoh yang digunakan juga hanya bersifat ilustrasi. Untuk fiksi sejarah, teknik bercerita tertentu dapat membuat narasinya menarik dan autentik, sekaligus memadukan fakta sejarah dengan elemen kreatif secara mulus. Berikut beberapa teknik utama. 1. Konteks sejarah yang kaya, yang mendasarkan cerita dalam periode waktu dan latar tertentu dengan memasukkan rincian sejarah yang akurat. Penelitian sangat penting untuk menciptakan latar belakang yang dapat dipercaya dan membawa pembaca ke masa lalu. 2. Dialog otentik, yang menggunakan bahasa dan ekspresi yang sesuai dengan periode sejarah. Ini membantu menciptakan rasa keaslian dan menghidupkan karakter. Perhatikan kosakata, idiom, dan pola bicara yang relevan dengan zamannya. 3. Tokoh sejarah, yang menggabungkan tokoh dan peristiwa sejarah nyata ke dalam narasi. Interaksi dengan tokoh-tokoh terkenal dapat menambah kedalaman dan intrik cerita. Pastikan bahwa angka-angka ini digambarkan secara akurat dan penuh hormat. 4. Perhatian terhadap detail yang mencantumkan detail spesifik tentang kehidupan sehari-hari, pakaian, arsitektur, adat istiadat, dan teknologi pada masa itu. Elemen-elemen ini memperkaya narasi dan membawa pembaca ke latar sejarah. 5. Memadukan fakta dengan fiksi yang menjalin karakter dan plot fiksi ke dalam peristiwa sejarah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan penceritaan yang kreatif sambil tetap menjaga koneksi dengan sejarah nyata. Masih ada 7 teknik lainnya.
namun tidak perlu disampaikan di sini.